Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat YouTube sekalian yang berbahagia dimanapun berada, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini, detik ini Allah terus memberikan nikmatnya. Nikmat keimanan, nikmat kesehatan, sehingga kita tetap bisa melakukan aktivitas kita, ibadah kita meskipun tetap dari rumah kita. Insya Allah dengan niat ikhlas ya, karena Allah maka semuanya akan bernilai pahala di sisi Allah. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan kita terus bersolawat kepadanya, dengan menjalankan syariatnya, sunnahnya, kelak kita adalah orang-orang yang mendapatkan syafaatnya yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Ya, sahabat YouTube sekalian, pada hari ini tanggal 13 April 2020 kita akan membahas bagaimana kisah permulaan Nabi Adam diciptakan. Kalau kemarin di pertemuan sebelumnya kita membahas bagaimana sang anak Habil kalau yang pertama kali wafat ya, dan kemudian bagaimana penguburannya. Maka kali ini kita akan flashback ke belakang lagi, bagaimana Nabi Adam awal mula diciptakan. Ternyata di sana terdapat hikmah yang luar biasa untuk kita, yaitu ketika Allah memberi informasi pertama kali kepada para malaikatnya, sehingga komunikasi ini yang penting sekali, yang memiliki makna yang luar biasa untuk kita teladani pada hari ini. Komunikasi dari Allah Zat yang Maha Kuasa, bukan minta persetujuan kepada malaikatnya, tapi hanya sekedar pemberitahuan kepada malaikatnya tentang rencana Allah menciptakan makhluk baru yang disebut dengan Adam alaihissalam. Bagaimana kisah selanjutnya? Langsung saja di surah Al-Baqarah ayat 30 pada kali ini. Sahabat YouTube sekalian, Alhamdulillah kita sudah ketemu dengan surah Al-Baqarah ayat yang ke-30 ya. Mari kita baca terlebih dahulu ayat yang menceritakan bagaimana dialog antara Allah dengan para malaikatnya ketika akan menciptakan makhluk baru yang dipanggil hari ini dengan Nabi Adam alaihissalam. Ya, kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu antaj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wanya dan itnya ketika kolanya berkata ya. It di sini banyak mengatakan bahwa ini adalah harfus ziyadah ya, hanya untuk tambahan saja. Dan ketika berkata, siapa yang berkata? Rabbuka, Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata kepada siapa? Bagi malaikati, malaikat-malaikat. Para malaikat dikumpulkan, diberitahu oleh Allah. Tentang apa? Ini sesungguhnya akunya adalah kembali kepada Allah. Ja'ilun yang menjadikan di dalam arti bumi khalifah, pemimpin. Wahai para malaikat, aku punya rencana untuk menjadikan seorang pemimpin khalifah di dalam muka bumi. Apa jawaban dari para malaikat ketika mendapat informasi dari Allah Subhanahu wa taala? Lalu mereka berkata, waw alif ini menunjukkan merekanya adalah para malaikat. Apa jawaban dari malaikat? Apa tanggapan dari malaikat? Malaikat berkata, apakah? Satu huruf ini menunjukkan kata tanya, apakah? Taj'alu, engkau menjadikan. Engkaunya di tak ini, yaitu Allah. Ya Allah, apakah engkau menjadikan fiha di dalamnya, di dalam muka bumi? Man, orang yang yufsidu, merusak fiha di dalamnya, wadan yasfiku, menumpahkan, dima, darah. Dima adalah jamak dari damun, darah. Ya Allah, kata malaikat, mereka berkata para malaikat, ya Allah, apakah engkau menjadikan di dalamnya, di dalam muka bumi ini, man, orang yang yufsidu, merusak fiha di dalamnya, wadan yasfiku, menumpahkan, dima, darah. Ya Allah,
kok engkau akan menciptakan manusia, makhluk orang yang akan berbuat kerusakan di dalam muka bumi dan akan menumpahkan darah-darah, yaitu berperang. Ini satu jawaban yang cukup membuat kita kaget. Kenapa malaikat menjawab seperti itu? Wa nahnu kami, yaitu para malaikat, nusabbihu kami bertasbih bi dengan hamdika, memujimu. Ya Allah, kami selalu memujimu ya Allah, kami selalu bertasbih kepadamu ya Allah. Wa dan nuqaddisu, kami mensucikan laka bagimu. Ya Allah, kami selama ini sudah mensucikan bagimu ya Allah. Ini adalah satu jawaban dari malaikat bahwasanya ya Allah, kenapa engkau akan menciptakan makhluk baru di dalam bumi, padahal makhluk itu nanti akan berbuat kerusakan, akan berperang, menumpahkan darah-darah. Sedangkan kami adalah makhlukmu yang senantiasa bertasbih, bertahmid, memujimu dan mensucikan bagimu. Ini adalah jawaban dari malaikat, sahabat YouTube sekalian. Apa jawaban dari Allah ketika mendengar jawaban dari para malaikat yang menunjukkan ketidaksetujuan itu? Lola, dia berkata, ini sesungguhnya akunya kembali kepada Allah. A'lamu, aku mengetahui apa yang tidak ta'lamun, kalian ketahui. Ini kalau menurut Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwasannya inilah jawaban Allah yang luar biasa. Bahwasanya malaikat yang engkau ketahui hanyalah orang-orang yang saat itu sebelum Nabi Adam, yang menghuni bumi adalah orang yang suka berperang dan menumpahkan darah-darah. Sedangkan aku mengetahui nanti anak cucunya Nabi Adam alaihissalam akan berada pada level para nabi, para rasul, para alim ulama, ya, para syekh, para kiai. Nah, orang-orang soleh, orang-orang yang rajin berpuasa, orang-orang yang rajin membaca Al-Quran. Ini a'lamu ma la ta'lamun. Jadi Allah yang lebih tahu dengan apa yang tidak kalian ketahui. Ini jawaban yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala untuk meluruskan apa yang sudah disanggah oleh para malaikat. Ya, sahabat YouTube sekalian, komunikasi antara Allah dengan malaikat adalah malam ini bisa kita ambil hikmahnya dari surah Al-Baqarah ayat 30. Allah zat yang maha kuasa, zat yang paripurna, ya, zat yang sangat-sangat tidak membutuhkan makhluknya. Qiyamuhu binafsihi, ya, zat yang benar-benar berdiri pada zatnya sendiri. Tapi ketika akan menciptakan Nabi Adam alaihissalam sebagai makhluk yang menjadi khalifah fil ardh, ternyata Allah memberitahu kepada malaikat, pemberitahuan, menyampaikan informasi kepada para malaikat dengan tujuan agar malaikat nanti tidak kaget, karena malaikat nanti akan terbebani dengan tugas-tugas baru untuk menyampaikan rizki, membagi hujan, untuk memberikan kepada umatnya, yaitu kepada Nabi Adam dan keturunannya, ya, membagi nikmat-nikmat Allah dan seterusnya. Membutuhkan keterlibatan malaikat meskipun Allah tidak butuh dengan makhluknya. Nah, disinilah yang perlu kita pelajari. Allah zat yang maha kuasa mutlak, Tuhan, ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Maka sebelum menciptakan Nabi Adam, memberitahu dulu kepada malaikat. Pemberitahuan, bukan meminta persetujuan. Maka hari ini kita perlu belajar sebagai pemimpin di negeri ini. Kita harus belajar bagaimana pentingnya komunikasi. Allah saja zat yang maha kuasa, yang tidak membutuhkan makhluknya, masih memberikan informasi kepada malaikatnya tentang rencana-rencananya. Maka hari ini kalau kita adalah orang yang memegang kekuasaan di negeri ini, apapun rencana kita, jangan lupa komunikasikan dengan rakyatnya. Sampaikan informasi sedetail mungkin. Setelah informasi tersampaikan dengan sempurna, maka rakyat akan menghadapi dua pilihan. Mereka yang sadar akan langsung menjalankan. Basyiron, itulah kabar gembira. Mereka akan dapat reward, dapat pahala dari sisi Allah. Tapi ada satu golongan yang jauh dari kesadaran. Maka golongan yang ini harus perlu ditakutkan dengan nadhiran, yaitu dengan ancaman, peringatan, atau yang kita kenal dengan punishment. Hari ini pemerintah kita ada yang menginginkan stay at home, ada yang menginginkan PSBB dan seterusnya. Maka sampaikanlah kepada rakyatnya, kepada masyarakat, agar mereka mengetahui apa tujuan dari pemerintah. Dan
Setelah itu jangan lupa dievaluasi. Bagi mereka yang sadar, segera berikan reward. Mereka yang harus meninggalkan pekerjaannya di luar rumah untuk senantiasa di rumahnya, maka berikanlah reward kepada mereka, berikan santunan kepada mereka, berikan sembako untuk mereka. Tapi mereka yang hari ini masih belum taat, masih keluar rumah tanpa masker, masih berlalu lalang, duduk-duduk di tempat-tempat umum, maka tugas pemerintah untuk memberikan punishment, nadhiron, peringatan, ancaman kepada mereka. Karena kita manusia hanya bisa tunduk, taat dengan dua keadaan. Satu karena kesadaran dari hatinya, dari imannya. Yang satu karena ketakutan. Maka perlu adanya aparat yang turun untuk menertibkan mereka-mereka yang masih belum takut dengan bahayanya COVID-19 ini. Pemerintah punya tangan kekuasaan, gunakan untuk bisa meluruskan semuanya, tertib, berada di rumahnya masing-masing, sehingga COVID-19 ini benar-benar segera terputus dan kita bisa bebas kembali, bisa beraktivitas dan beribadah seperti sedia kala. Semoga bermanfaat, tetap semangat, stay at home. Billahi taufiq wal hidayah. Jangan lupa subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.